Ibu Delanina Nyojono bersama keluarga, dan nanti yang kami hormati Kepala UPT Museum Negeri Hutan Tular Provinsi Jawa Timur, Ibu Delanina Rosana MSI. Namun karena ada wabah COVID sudah terhenti sekitar hampir 2 tahun kami tidak melakukan jamasan pusaka, dan alhamdulillah pada tahun ini kita dapat kembali melaksanakan jamasan pusaka. Ibu Ina telah menyerahkan sebuah silaturahmi untuk menjamas pusaka pada Bapak Ibu Sholat. Terima kasih kepada Bapak Ibu Sholat. Suci lahir batin. Keris itu bahasa Jawanya itu duwung. Jadi kita ini harus duwung. Kalau bahasa Arabnya asofa, harus bersih hati nurani yang tidak tertutup ego. Makanya di dalam keris itu melambangkan curiga manjing warongko, warongko manjing curiga, manunggaling kaula Gusti. Kita ini harus suwung. Kuduk puncak, di tengah itu namanya waduk, di bawah itu ada sorsoran, di situ ada kembang kacang, ada sogokan, ada belumbangan, ada jalu memet, ada yang namanya bermacam-macam. Itu nanti yang mana itu merupakan sangkan paraning dumanti, yaitu keris tadi. Jadi keris suwung duwung kita harus manunggal kawula Gusti curiga. Makanya ada peksi pepek bab isi kawruh sangkan paraning dumadi. Jadi itu tadi menggambarkan pelaku. Panitia semuanya yang mana panitia? Yang mana Pak Sadari? Pak Sadari, kemudian juga Mas Membakri, semuanya untuk mendekat di depan. Pak Joko, silakan Pak Joko, silakan lagi. Ye, semuanya untuk di depan. Semuanya di depan. Sebelumnya mendapat berkat rahmat dari Allah, ini akan ada doa oleh Bapak Dalang. Kepada Pak Dalang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu sageng dumati. Nggih krana menika wontenipun tumpeng tumungkul ingkang mempeng dhateng Gusti, sega bujeng nggih nyebut ingkang kenceng asma dalem Gusti. Menika damel basa Jawi nggih doanipun krana pusaka menika nggih riminipun nggih basa Jawi. Nggih, nyuwun sewu badhe kula wiwiti. Santi niskala nirkumalaning pramundita sirna kang durgama sinapu ing kaheningan tinitah purweng kayun kepan manembah mring Gusti ingkang agarya jagat mulya-mulyaning dumadi dumadining Adam sampurnaning urip kang sejati napas kinarya kalining urip minangka rangkaning agama suci. Sifat ulah datulah kinarya panguwasaning Gusti Allah. Duh Gusti kang maha agung mugi kinebihna ing siku denaning wahaya. Duh Gusti sesembang kawula sedaya manembah dhateng Gusti. Allahumma rahayu wilujeng ingsun mancing wonten ing bumi-bumi kang paring. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan dulu ya. Oke, bisa terima kasih Pak Ibu, Ibu Nina, Pak Joko, Pak Dari semuanya. Baik. Ini jadi Pak Gede, ya, misalkan ini ada yang lurus tadi, ada yang lurus. Jadi sebenarnya setiap manusia itu seperti besi ini. Jadi dia kalau nggak dibersihkan kembali ke arah kotor. Nah, perlakuan kenapa bulan
Suro atau Muharram ini jadi waktu yang terbaik untuk melakukan semacam karena atau secara ilmu rasi bintangnya bahwa ada pergeseran katanya. Kan setiap meteor yang jatuh itu oleh empu yang sudah terdeteksi. Tinggal memahami apakah meteor yang jatuh ini di dalam orbit, kan bumi ini lintas ketika, atau yang di luar orbit. Karena setiap meteor jatuh terus ada peristiwa besar. Misalnya itu juga berpengaruh kepada janin yang akan siap dilahirkan. Kualitas dari ini, dari setiap manusianya. Terus ada lagi misalnya pemimpin. Kalau pemimpin ini bisa berubah jadi pengaruh kekuasaan, Pak. Apakah semakin baik tatanannya atau tidak? Nah, maka di sini dulu para empu terutama penjamas di bagian prosesi ini. Kenapa melakukan pembersihan ini? Nah, agar manusia itu kembali pada ini orbitnya. Kalau kita ya sering ketutup oleh nafsu dan segala macamnya. Kesadaran sebagai manusia itu ini jalannya tadi kalau nggak diingat tambah apa boleh? Bukan tambah pamornya atau muncul atau dia memiliki karisma atau apa. Nah, di sini sebenarnya adalah penggambaran kepada manusia kembali untuk bagaimana manusia itu bisa kembali ke belakang. Misalnya diputihkan. Ya, kalau secara fisik, cara merawat fisik seperti ini. Ini pertama itu ditiris jeruk. Ini namanya pamor, Pak. Kalau nggak terawat, ya dia akan tertutup, akan kelihatan, ngayeng. Sama manusia itu kalau dia sebenarnya punya bakat atau apa terpendam, tapi nggak pernah biasa ketajamannya dia ini ya. Filosofinya dengan manusia ke sana ya. Ya, ke sana. Dengan pemiliknya. Dan ini kelahiran satu keris. Kalau yang dulu ya, lahirnya satu manusia. Ini keris yang berbeda-beda gini. Sebenarnya punya penlambang kalau di Hindu kan kasta, Pak ya. Jadi ada keris yang seperti kerisnya mungkin kaum jelata misalnya, Sudra. Terus ada satria. Kaum pedagang, kesatria, terus ada pendeta, terus ada kepemimpinan. Nah, kalau punya keris tua, itu tinggal dilihat kerisnya dulu ini leluhurnya sebagai bangsa. Ini karena perlambang, jadi tiap satu kelahiran dulu empu ini paling cepat bikin 2 tahun. 2 sampai 4 tahun. Tapi kalau kerisnya raja bangsawan itu sampai 10 tahun ke atas sampai 17 tahun. Dari pemesanan awal. Jadi karena memang ada laku kata Mas Risang tadi ada beberapa ritual yang harus dilakukan. Nah, kalau kita ingin ngecek leluhur kita dari mana dulu, Pak? Bisa ada tinggalan, Pak. Pak punya barang tinggalan dari leluhur. Ada tanah. Tidak, yang berupa keris maksudnya. Ada. Nah, jadi nanti memang Pak Suman kan jadi tentara kan, jadi dirinya sebagai ini kan kaum setia, prajurit ya. Kalau di sini kepandituan, di sini kepemimpinan, di sini biasanya pedagang, Pak. Di sini tani buruh tuh di sini, di Sudra ya. Mohon maaf, berarti keris itu diciptakan berdasarkan pesanan. Iya, pesanan memang. Jadi, nah kaitannya dengan zaman sekarang kan banyak orang yang memiliki keris tapi bukan pesanan dia toh. Ya, gimana kaitannya dengan kejiwaan, dengan pengaruh? Nah, kalau misalnya seorang empu itu tadi, bahkan kalau empu dulu tuh ada fungsi semacam kayak apa, Pak ya? Dia clairvoyant, dia tahu yang akan terjadi. Oh gitu. Jadi nanti anaknya bapak istri hamil misalnya, itu dia sudah bisa deteksi. Ini nanti lahir perempuan misalnya, dia sudah baca perwatakannya juga dia sudah baca. Ya ilmu titen dulu kalau di leluhur kita itu ilmu titen. Jadi semua itu sudah dia berdasarkan faktor memang karena ini juga bisa mempertajam ya. Keris ini kenapa tajam? Keris ini 5 mata sisi ini tajam semua, dari sini tajam, sini tajam, sini tajam, terus di dalam juga tajam. Nah sebenarnya kalau di manifestasi ke tubuh manusia itu ya, ini nanti kalau besinya cocok sesuai buku tadi, tubuhnya dia akan sehat. Terus dia kedua, penyesuaian dengan pamor ya. Dengan pamor, misalnya pamor ini kayak ini pamor sosial, Pak. Ini pamor ini bisa dipakai siapa saja. Ini kalau sebenarnya ini ngambil dari
alam sekitar. Ini namanya pamor mulit semongko, Pak. Kulit semongko. Mulit semongko. Mulit semongko diartikan kalau pamor mulit semongko ini punya semacam sifat sosial gitu. Nah kalau misalnya ini juga, nah ini kalau ini keris Madura ya jelas ini. Ini namanya beremah kalau di Madura. Tapi kalau di Jawa ini wengkon isen. Ada isinya bisa macam-macam kayak Tito Tumetes, Wahyu Nurun. Nah sebenarnya penggambaran pamor tadi itu adalah setiap manusia ini memiliki fungsi masing-masing di setiap Bakat. di jalannya kehidupan ini, dan satu persatunya itu adalah mata rantai yang tidak boleh diputus. Nah kembali ke mungkin fisik tadi lagi ya. Ini setelah kita beri jeruk sama diperlakukan kayak bayu, jadi kita lakukan pijetan, dipijat. Tidak akan kena kok. Kalau keris ini saya jamin ya, kalau sudah berani lagi kita mendekati keris, bahwa keris ini tidak ada unsur misalnya odam atau apa, itu kesampingkan dulu, karena di sini Pak Dirman ya ada ilmu juga metalurgi, Pak. Betul. Jadi di sini cara pembuatan, terus mengenal jenis besi, Ya. terus bagaimana dengan suhu berapa, bahan-bahan yang terdiri dari banyak bahan nih bisa menyatu. Pamor itu kan war sebenarnya, penyatuan antara bahan yang berbeda, tapi akhirnya dia menjadi satu. Nah, setelah ini kita sudah melakukan pijatan, kita rendam lagi. Nanti di proses terakhir, ini kita mendirikan keris dengan posisi jeruk yang sudah kita saring airnya, Pak. Ini cuma ditiris saja, Pak. Nanti besinya itu semua putih semua. Baru kalau kita masukkan warangan, nanti ada beda antara besi hitam sama besi putihnya. Pamor ini muncul lagi. Pamor muncul lagi. Warangan itu apa sejenis? Warangan ini kalau dulu jenis batu, Pak ya. Batu yang kalau dicampur dengan jeruk 1 liter, warangannya itu 1 gram. Itu kekuatannya bisa membersihkan keris hampir 30 keris. Perkiraannya perhitungan dengan 1 gram warangan dan 1 liter jeruk itu bisa kita menghasilkan 30 keris per keris. Untuk dipakai 30 keris. 30 keris. Dan warangan itu tadi juga perlu perawatan. Misalnya kurang keras lah pemisahan warnanya itu, yang hitam putihnya itu bisa ditambahi serbuknya. Tapi kalau misalnya terlalu gelap, mati, istilah pamor nggak muncul. Itu berarti kurang air jeruknya aja. Oh, tinggal diusap air jeruk lagi. Ya. Kotorannya itu apa sih, Pak? Kotoran itu debu atau karat atau Kayak dipegang tangan. Udara ini juga ngandung air. Jadi udara ini juga tinggal ngukur kadar garamnya. Tinggal ngukur kadar garamnya. Kalau ya zaman dulu mungkin banyak ya bahan-bahan yang bisa misahkan karat, termasuk mengkudu itu. Mengkudu bisa. Termasuk juga air kelapa. Kelapa hijau. Airnya buat cuci keris, kelapanya buat kopi. Buat maruk. Tergantung karatnya, Mas. Kalau karatnya itu agak Yang besar tebal. gini Pak Dirman, ini kan kalau ukuran keris kan lazimnya di bawah 40 ya. Tapi ada orang-orang yang memang memiliki, dia itu nggak lazim, Pak. Ukuran orangnya nggak lazim. Ya, dia jumbo, berarti dia punya pesanan khusus. Nah, misalnya ini keris, Pak. Ini yang kecil 4 ini. Ini biasanya raja juga yang pegang. Tapi kan sebenarnya keris kalau diukur dari simbol. Kalau kita ngerti, misalnya ada di satu situasi ya. Jadi dulu sifat kepemimpinan itu pengendaliannya, kalau yang sekarang ini manajemen ya, perangkat otak ya, brandware manajemen. Sebenarnya itu ilmunya orang dulu udah, Pak. Bagaimana mengendalikan orang lain tanpa harus dia takut mata atau tunjuk tangan. Itu sudah pengendalian itu sudah di orang tua kita udah dari dulu. Sirap. Masuk sirap itu juga. Zaman sekarang hipnotis. Nah ini kayak ini Pak,
ini pamornya Ombak Segoro. Ombak. Ada pamor miring sama pamor radek, Pak. Dan ini juga ada banyak simbol, misalnya kuto Mesir, ada Belanda Makani, ada kendit, misalnya di sini ada juga piring kempuknya ada ini, Portugal Cadang Madura. Salah satu filosofi dari tuahnya Ombak Segoro ini, kalau ada di suatu Tengah laut. bukan tengah laut, ini ada maksudnya kan itu gambaran, Pak, gelombang manusia, Pak. Oh. Ini bisa jadi penengah, Pak. Ada orang demo. Ada orang demo. Aku bawa kris. Iya, iya, Ya, untuk itu maksudnya bisa energinya bisa sih. untuk menawarkan gitu Pak ya. Nah, ini kalau ketemu sama buku sampean, Pak, perwatakan dan segala Terima macam. kasih guru. Ketemu. Ya. Maksudnya besinya itu kan Cocok lah dengan karakter ini saya. ada besi Karangkijang, Mangkilan, Pulau Sani. Nah, yang Pulau Sani ini punya kemampuan untuk bahkan orang dengar suaranya dia itu udah takut, Bu, udah cepat, udah dari jauh ketemu itu udah lari, Pak. Berwibawa. Jadi Pengaruhnya wibawa ya. jadi keris ini memunculkan karisma. Karisma. Wah, cocok sekali sudah. Baru hidupnya. Ya, siap. Boleh saya lihat suhu? Oh ya. Boleh saya lihat. Awas Pak. Yang ini ya, ini nggak apa-apa. Ombak Segoro ya. Yang ini enggak. Oke. Ini nggak apa-apa ini. Sas, Andi, jeruk saya mari.